Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapatnya soal tren elektabilitas partai menjelang pemilu 2024. Berdasarkan survei tersebut, tren elektabilitas PDIP terus menurun hingga akhir tahun. Padahal sebelumnya pada Januari 2023, elektabilitas PDIP meninggi hingga mencapai 21,9%. Namun pada April 2023, setelah masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia, elektabilitas PDIP menyusut jadi 16,5%. Elektabilitas PDIP kembali meningkat menjadi 20,4% ketika Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Setelah Ganjar diumumkan jadi capres, elektabilitas PDIP terus naik hingga puncaknya mencapai 23,7% di bulan Juli 2023. Namun dalam survei terbaru di akhir tahun, elektabilitas PDIP kembali turun menjadi 19,1%. Turunnya elektabilitas PDIP berbanding terbalik dengan Gerindra. Berdasarkan hasil survei indikator, elektabilitas Gerindra konsisten naik. Pada September 2022, elektabilitas Gerindra mencapai 10,3%. Kemudian pada Juli 2023, elektabilitas Gerindra naik menjadi 17,3%. Sedangkan pada survei terbaru, elektabilitas Gerindra mencapai 18,2%. Adapun dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, elektabilitas PDIP berada di posisi teratas dipepet Gerindra di posisi kedua. Namun keunggulan PDIP belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9%. Adapun survei itu digelar pada 23 sampai 24 Desember 2023 dengan melibatkan 1.217 responden. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%. Ini datanya ya, berdasarkan survei telepon ada 15% yang tidak tahu tidak jawab. Kalau survei tatap muka bisa lebih rendah daripada itu ya, yang menjawab tidak tahu tidak jawab. Tetapi secara umum kita temukan pola pemilih PD Perjuangan dengan pemilih Gerindra itu statistically dead heat. Ya, kita tidak tahu siapa yang unggul di antara dua partai ini karena selisihnya dalam margin of error 2,9% plus minus. Demikian juga dengan partai-partai yang ada di bawah. Tapi secara absolut, Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, kemudian Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Nah, ini partai-partai yang secara umum di atas margin parliamentary threshold 4%. Yang lain, saya tidak ingin mengatakan P3 atau PSI pasti tidak lolos, tapi mereka struggling untuk bisa lolos dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Di luar itu agak berat. Ini ya. Masih ada 2 bulan. Ya. Ini trennya. Jadi tren PD Perjuangan sempat turun di April, ini pada saat isu gagalnya Piala Dunia U20, kemudian recover elektabilitas PD Perjuangan, terutama setelah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik sejak tahun lalu, tren Gerindra naik, konsisten naik. Kemudian Golkar naik turun, sempat naik beberapa waktu lalu, ya. Data terakhir nih, ini angkanya hilang ya. Ini harusnya data terakhir adalah yang 23-24 ya di sini. Itu di kisaran 9,3% untuk Golkar, PKB 7,8%. Partai-partai lain selisihnya tipis-tipis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.